Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan melalui grup WhatsApp ya, jadi hari ini saya akan eh, menjelaskan materi ya tambahan yang sekiranya kita butuhkan sampai akhir UAS gitu ya, yaitu materi masih membahas tentang bisnis digital. Nah, ini adalah materi terakhir ya di perkuliahan bisnis digital, di mana eh, materi ini nanti masih ada kaitannya dengan tugas besar atau tugas akhir semester di mata kuliah bisnis digital. Oke, mungkin ini untuk kelas A ya. Untuk kelas A memang terlambat satu materi ya, sehingga saya buatkan video penjelasan ini sehingga materinya itu jumlah materinya sama dengan kelas yang B gitu. Dan perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasanya di akhir materi ini nanti saya akan menjelaskan ya terkait dengan tugas besar atau tugas akhir yang harus kalian kerjakan, tugas akhir UAS, mohon maaf, tugas akhir UAS yang harus kalian kerjakan secara berkelompok untuk mengganti UAS begitu. Baik, langsung saja ya. Untuk materi ini ya judulnya yaitu implementasi CMS WordPress dalam bisnis digital. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui ya tentang apa sih itu WordPress gitu ya. Namun kalau kita mau mengkaji lebih dalam ya tentang WordPress, WordPress itu eh, merupakan sebuah website builder yang sangat gampang digunakan. Karena kalau dilihat statistik ya, kalau coba nanti kalian cari statistik pengguna website di dunia begitu ya. Pasti kebanyakan mereka menggunakan yang namanya WordPress. Kenapa? Karena WordPress itu tidak ribet dan memang sudah powerful. Ya, untuk akhir-akhir ini WordPress itu benar-benar sangat powerful. Update-nya itu sudah sangat bagus banget. Ya, beda dengan yang mungkin dibandingkan tahun 2010-an gitu ya. 2015 ke bawah. Memang WordPress waktu itu masih ya hanya sekedar apa ya, website builder yang digunakan untuk membuat blog gitu ya. Tapi untuk saat ini WordPress itu kalau misalkan kalian bikin WordPress, bikin website menggunakan WordPress itu sudah sangat profesional tampilannya. Baik, nanti akan saya bahas satu persatu kenapa kok WordPress ini cocok digunakan untuk memulai sebuah bisnis digital. Pendahuluannya, yang pertama, ya yang perlu diketahui bahwasanya WordPress ini adalah bagian dari CMS. CMS itu apa sih? CMS itu adalah Content Management System. Ya, adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi konten website tanpa harus menulis kode pemrograman dari nol. Nah, mungkin kalian ingat ya, alasannya kenapa kok eh, materi atau mata kuliah bisnis digital itu harus diambil di semester 8. Karena sekali lagi ya, eh, perkuliahan bisnis digital atau mata kuliah bisnis digital itu tujuannya untuk memberi warna ya, memberi warna di informatika supaya apa ya? Supaya tidak ngoding terus gitu. Ternyata ya, di luar kalian belajar ngoding ya, menggunakan framework, kemudian menggunakan berbagai bahasa pemrograman itu ternyata untuk membuat website itu ada cara yang lebih gampang gitu. Yaitu menggunakan namanya CMS. Tapi bukan berarti kalian tidak harus atau tidak ya kalian tidak harus bisa ngoding gitu ya. Tetap harus bisa ngoding. Ya ini kalau memang kalian itu sudah stuck gitu ya. Mungkin kamu dapat orderan website dan memungkinkan untuk dibuat
tanpa coding, ya bisa menggunakan yang namanya CMS ini. Khususnya adalah menggunakan WordPress. Jadi kalau kita bicara CMS, itu jenisnya banyak banget. Ya, ada WordPress, kemudian ada yang namanya Joomla, ada yang namanya Blogspot, dan lain sebagainya. Banyak banget ya jenis-jenis dari CMS ini. Hanya saja di sini saya fokus membahas satu jenis saja, yaitu WordPress. Gitu. Nah, WordPress itu sendiri apa sih? WordPress adalah sebuah sistem manajemen konten atau CMS yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web atau blog. Ya, dan WordPress ini bersifat open source dan gratis. Nah, ini yang penting. Ya, jadi kamu kalau mau bikin web ya menggunakan WordPress itu tidak ada yang nagih karena dia bersifat open source atau gratis. Ya, serta sangat fleksibel dan mudah digunakan bahkan orang yang tidak memiliki latar belakang teknis pemrograman gitu. Itu adalah WordPress. Nah, kemudian mengapa kok WordPress? Ya, yang pertama, WordPress itu gratis. Kemudian dia juga sifatnya adalah open source. Kemudian selain gratis dan open source, dia itu user friendly. Ya, kalau menurut saya pribadi memang WordPress ini lebih user friendly dibandingkan Joomla ataupun Blogspot. Kemudian cepat dan efisien dalam membangun website. Karena apa? Istilahnya ini bagi kalian yang mungkin sudah muak dengan coding ya. Kalau kita bikin web dengan WordPress itu tinggal drag and drop saja. Dengan klik-klik itu nanti website kita jadi. Kemudian fleksibel untuk berbagai jenis bisnis ya. Di WordPress itu kalau misalkan kamu mau bikin toko online itu gampang banget karena sudah disediakan namanya plugin WooCommerce ya. Kamu mau bikin apa ya? Landing page ya. Itu juga sangat gampang banget. Karena tadi tinggal klik-klik saja. Ya, sifatnya drag and drop. Ya. Meskipun ya teman-teman di sini mungkin sudah banyak sekali website builder yang menggunakan AI ya, tapi saya rasa ya mereka yang menggunakan AI itu belum sepowerful kalau kita menggunakan WordPress. Ya, mungkin kalau kita tunggu 2, 3 sampai 5 tahun ke depan kita nggak tahu ya. AI itu semakin berkembang soalnya. Ya, kita mau bikin website tinggal masukkan prompt aja udah jadi begitu. Tapi untuk saat ini ya, saya sudah beberapa kali mencoba tools-tools AI ya, kemudian sudah research tentang prompt menggunakan bagaimana cara membuat website menggunakan AI, tapi belum bisa sesempurna, belum bisa sepowerful yang dimiliki oleh WordPress. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya dukungan e-commerce dengan WooCommerce. Nah, tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kalau kamu mau bikin toko online, sudah punya produk dan ingin mengonlinekan, ingin punya toko online, bikin aja pakai WordPress. Ya, nggak usah neko-neko pakai Laravel gitu ya. Kalau memang kalian butuhnya itu sederhana gitu ya. Kalau memang butuhnya kalian itu singkat, bikin aja pakai WordPress, tidak masalah. Kemudian ya, keunggulan WordPress sendiri itu adalah dia itu sudah SEO friendly ya. Jadi ketika kamu bikin web menggunakan WordPress itu untuk dikenali Google itu sangat gampang sekali. Ya, kalian tidak perlu mengoptimasi yang eh, gimana ya? Biasanya kalau kita bikin web menggunakan PHP, menggunakan Laravel itu kan perlu namanya optimasi ya untuk SEO-nya supaya web kita itu dikenali oleh Google. Tapi kalau kita bikin pakainya WordPress, dia sudah termasuk atau sudah gandeng dengan SEO-nya. Kalian tidak perlu setting, ya. Di situ dia langsung sangat mudah dikenali oleh Google. Kemudian responsif dan mobile friendly, ya. Dia walaupun tidak menggunakan Bootstrap, tapi tampilannya memang sudah mobile friendly. Kamu mau buka di laptop, di tab ataupun di mobile, ya, itu tampilannya sudah sangat fleksibel. Dan yang terakhir adalah integrasi dengan tools bisnis digital. Ya, jadi tools-toolsnya, plugin-pluginnya yang mendukung bisnis digital itu sudah sangat banyak sekali. Gitu. Itu alasan kenapa kok menggunakan WordPress. Nah, kemudian ini statistik dan popularitas WordPress ya. Jadi 43% website di dunia ini menggunakan WordPress. Nanti silahkan ditinjau ulang menggunakan Google ya benar atau tidak. Ya. Kemudian digunakan oleh bisnis kecil, menengah hingga perusahaan besar. Dan yang terakhir fleksibel, user friendly dan
banyak plugin pendukungnya. Nah, kemudian ya, bagaimana WordPress itu, potensi WordPress kalau digunakan di bisnis digital ya, atau potensi bisnis digital dengan menggunakan WordPress. Potensinya sangat besar sekali. Ya, karena sekali lagi dengan kita memanfaatkan WordPress, kita tuh bisa membuat banyak sekali bisnis digital. Ya, dari toko online. Kemudian ada jasa freelance, ya, blogging, membership ataupun afiliasi dan monetisasi. Ya, toko online sudah disediakan dengan adanya WooCommerce. Nanti silahkan sendiri cari ya, di YouTube banyak, di Google banyak apa itu WooCommerce. Kemudian jasa freelance, mungkin kalau teman-teman sudah mahir tentang WordPress, ini jasa kalian itu bisa dijual ya. Di mana? Yaitu di web-web freelance. Contohnya di Fastwork, di Fiverr dan lain sebagainya. Ya. Nanti akan saya sedikit sampaikan ya terkait dengan Fiverr, Fastwork dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk blogging dan konten kreator. Ya. Kalau kalian tahu ya, Niaga Hoster itu awalnya dulu juga blog. Tapi sekarang dia digunakan untuk jualan. Ya, dan pelanggannya banyak banget. Niaga Hoster itu awalnya ya orang iseng aja nulis blog gitu ya. Nah, kemudian banyak pengunjungnya ya, trafficnya naik sehingga blog itu tadi diubah menjadi ladang bisnis, yaitu untuk jualan hosting. Gitu. Kemudian ada membership atau kursus online ya. Kalau kamu lihat di IG ya, itu kan banyak tuh yang iklan-iklan tentang kursus-kursus online, entah bisnis, tentang IT dan lain sebagainya. Nah, mereka bikin landing page-nya itu rata-rata menggunakan WordPress. Ya, jangan dikira mereka itu bikin website dari awal gitu ya. Mereka itu kebanyakan ya menggunakan WordPress. Ada yang bikin web, tapi ya saya kira kok beberapa saja ya, tapi kebanyakan mereka memanfaatkan WordPress. Dan yang terakhir ya, dengan WordPress ini kita bisa menciptakan sebuah afiliasi dan monetisasi. Misalkan kamu punya blog, kemudian dikasih iklan gitu ya. Nanti kalau orang mengunjungi blogmu, kemudian nanti ngeklik iklannya, kamu nanti dapat monetisasi dari situ. Gitu. Kemudian ya, apa saja sih yang bisa digunakan atau apa saja yang bisa dilakukan dengan WordPress gitu ya. Yang pertama itu membuat website toko online. Ya, ini mungkin kalau kalian bayangkan ya, kamu pernah membuat sebuah website menggunakan Laravel gitu ya, website toko online menggunakan Laravel mungkin tidak bisa kamu selesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari begitu ya. Tapi kalau kamu menggunakan WordPress ya, dengan bantuan yang namanya plugin WooCommerce, mungkin kamu mungkin butuh waktu hanya 1 sampai 2 jam sudah jadi itu. Ya, tinggal masukkan produk-produkmu saja. Gitu. Nah, di toko online ini ya, menggunakan WooCommerce ini, kalian juga bisa nanti namanya manajemen produk. Kemudian bahkan pembayaran pun bisa diatur di sini. Pembayarannya online. Kemudian mungkin bisa juga menggunakan virtual account, itu bisa diatur di sini. Sudah sangat lengkap sekali. Bahkan pengiriman sudah terintegrasi dengan beberapa API dari apa namanya, jasa pengirim gitu ya, atau ekspedisi gitu. Jadi nanti barangkali ada yang minat ya bikin tugas akhir semester toko online nih, bisa menggunakan WordPress dengan bantuan plugin WooCommerce. Kemudian ada juga WordPress untuk jasa web developer. Ya, contohnya yaitu nanti untuk apa? Menawarkan pembuatan website WordPress kepada UMKM atau startup. Nah, ini sangat masuk sekali teman-teman. Kalau misalkan kalian mahir tentang WordPress, coba aja tawarkan ke UMKM. UMKM itu mau dibikinkan landing page atau tidak, mau dibikinkan toko online atau tidak. Ya, karena dengan WordPress, mengembangkan website dengan WordPress itu budgetnya sangat minimal ya, bisa ditekan lah maksud saya. Jadi misalkan UMKM itu hanya punya budget 2 juta atau 3 juta begitu ya untuk membuat website, ini bisa kamu bisa bikinnya pakai WordPress ya. Dengan WordPress kamu bisa menekan biaya produksi, ya mungkin ya biaya produksinya hanya beli
hosting saja. Gitu. Nah, keuntungannya apa? Pengerjaannya cepat, kemudian biayanya efisien, dan portofolio dan testimoni klien itu bisa kita dapatkan. Jadi nanti misalkan ya di website UMKM nanti kita kasih testimoni dari klien. Nah, itu untuk bikin testimoni itu juga sudah ada yang namanya plugin sehingga kita tinggal pakai saja, tidak perlu mikir logiknya bagaimana. Kemudian ada juga monetisasi blog dengan WordPress. Ya, yang tadi saya sebutkan, misalkan kamu punya blog, kemudian di sana kamu pasang iklan Google AdSense, orang kalau misalkan klik iklan tadi yang kamu pasang, maka kamu nanti dapat uang, begitu ya, atau istilahnya monetisasi. Bisa juga menggunakan metode sponsor konten, atau bisa juga menggunakan affiliate marketing. Bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, Amazon, ataupun toko-toko online lainnya. Kemudian WordPress ini juga bisa digunakan untuk edukasi digital. Contohnya apa? Membuat website kursus online atau LMS. Ya, barangkali kamu punya ide nih, aku mau bikin tutor online gitu ya. Nanti websitenya atau landing page-nya bisa menggunakan namanya WordPress. Ya, di WordPress ketika kamu mau bikin website kursus online itu juga sudah disediakan namanya plugin ya. Pluginnya namanya LearnPress sama Tutor LMS. Ya. Kemudian bisa juga diatur pembayaran otomatis dan sistem keanggotaan. Jadi sangat memudahkan kita gitu ya WordPress itu dengan berbagai plugin gratisnya kita bisa membuat website yang terlihat profesional. Nah, ini juga perlu kalian ketahui ya, bahwasanya ketika kamu punya skill WordPress ya, itu tidak melulu kalian itu bisa bikin web. Ternyata ya, eh, kemampuan kemampuan kamu dalam membuat WordPress ya atau memanfaatkan WordPress itu bisa dijual di jasa freelance ya. Dan berikut saya tampilkan beberapa website freelance ya yang luar negeri atau internasional. Jadi kalau kamu nanti daftar di sini ya, menjual jasamu di sini nanti bayaranmu adalah dolar. Gitu ya. Ada beberapa yang bagus ya, menurut saya bagus dan terpercaya. Yang pertama ada Upwork, kemudian ada Fiverr, kemudian ada freelance, Toptal, people per hour, sama guru. Ini semua website freelance yang dari luar negeri. Kalau yang dari dalam negeri ada juga ya, ini nanti bisa kalian kunjungi ya. Ada yang namanya 1000 Lancer, kemudian ada project.co.id, ada Fastwork, sama freelancer.co.id. Nah, ini bayarannya nanti rupiah gitu. Nah, tergantung nih kalian nanti mau pilih yang mana, mau pilih yang dolar atau yang rupiah. Ya, saran saya kalau kamu masih awal-awal ya, itu silahkan jual jasa WordPress kalian di yang dalam negeri saja. Biar kalian nanti apa ya, mudah kalau dapat klien itu untuk memahami mudah. Nah, kalau di luar negeri itu kan biasanya kliennya juga orang-orang luar ya, komunikasimu harus pakai bahasa Inggris ya melalui chattingan ya. Tapi kalau ini dalam negeri nanti kan orang-orangnya mungkin masih orang-orang lokal sehingga kalian tuh nanti bisa maksimal gitu ya melayaninya. Itu. Nah, ini yang terakhir ya yang perlu saya sampaikan ke kalian tentang tugas UAS atau proyek akhir semester. Nah, ini coba perhatikan poin pertama adalah buatlah sebuah sistem informasi platform bisnis digital menggunakan CMS WordPress. Ya. Dulu ya di awal-awal semester saya menyampaikan kalau nggak salah ya terserah kamu bikin pakai apa. Pakailah Ravel boleh atau pakai apa namanya? Mobile versi mobile boleh, menggunakan Flutter boleh. Silakan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi ya, ternyata kalau kamu pakai Flutter, pakai apa Laravel itu nanti cukup berat begitu ya. Silakan kalian bikin menggunakan WordPress saja. Ya. Jangan khawatir kalau kamu nanti nggak bisa WordPress itu bagaimana. Tutorialnya di YouTube sudah sangat lengkap. Ya. Dan ini metodenya hanya drag and drop saja. Tidak ada logic codingnya. Gitu. Nah, kemudian tema atau judul ya sesuaikan atau sesuai dengan yang sudah diisikan di Google Drive.
Atau ya boleh juga memilih judul yang lain ya. Jadi kemarin mungkin ada yang merasa judul di Google Drive itu bagus tapi nggak ngerti cara bikinnya begitu ya. Boleh diganti silahkan. Ya, ini kan berkelompok ya. Jadi pesan saya kalau bisa ya tidak sama ya antara kelompok satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian memiliki fitur yang memanfaatkan teknologi terkini. Contohnya AI, Big Data, Cyber Security, Digital Marketing, ataupun SEO. Saya rasa kalau memanfaatkan AI ini, kalau misalkan kalian bikin CMS, ya, bikin pakai CMS, WordPress tadi, itu tidak ada kendala. Karena plugin-nya itu sudah ada. Misalkan kamu ingin memanfaatkan ChatGPT ya, mengintegrasikan ChatGPT dengan WordPress, itu sudah ada plugin-nya. Jadi kalian tinggal pasang saja. Nah, itu yang dimaksud dengan memiliki fitur yang memanfaatkan teknologi terkini. Contohnya AI tadi. Jadi tidak perlu kamu bikin AI dari awal gitu, enggak, ya udah manfaatkan ChatGPT tadi. Kemudian misalkan cyber security. Nah, cyber security misalkan nanti kamu menggunakan WordPress itu juga ada settingannya tentang keamanan. Itu termasuk dengan cyber security. Kemudian digital marketing atau SEO. Tadi sudah saya sampaikan ya, WordPress ini sudah SEO friendly banget. Sehingga kalian tidak perlu mikir gimana supaya websitemu itu ada SEO-nya. Gitu, karena sudah difasilitasi oleh WordPress. Dan yang terakhir, poin terakhir, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Itu ya. Nah, ingat untuk project ini ya, project ini nanti rencananya akan dipamerkan di UAS bersama ya, UAS bersamanya FST, sehingga saya harap teman-teman bisa mengerjakan maksimal gitu ya, karena ini akan dipamerkan, kalau nggak maksimal nanti malu gitu. Hasilnya kalau misalkan hanya abal-abal nanti malu gitu. Nah, ini kriteria penilaiannya. Perhatikan ya. Kriteria penilaian yang pertama itu ada value atau nilai bisnis digitalnya sebesar 25% prosentasenya. Maksudnya bagaimana nilai bisnis digital? Jadi kamu bikin, misalkan bikin toko online. Nah, itu kan ada nilai bisnis digitalnya kalau toko online. Ya. Kalau yang nggak ada bisnis digitalnya apa? Value bisnis digitalnya. Contohnya kamu bikin blog pribadi. Nah, itu mungkin ya ada ya nilai bisnis digitalnya tapi nggak banyak. Jadi yang sekiranya bisa menjual gitu ya, yang sekiranya websitemu itu bisa untuk mendatangkan cuan, nah itu ada nilai bisnis digitalnya. Itu senilai, prosentasenya senilai 25%. Kemudian ada desain UI UX-nya. Ya, di sini saya menekankan desain UI UX juga harus bagus dengan prosentase 25%, karena sekali lagi ini nanti akan dipamerkan. Gitu. Kemudian ada kesesuaian fitur, ini 20%. Contohnya kesesuaian fitur itu bagaimana? Misalkan kalau toko online berarti ada fitur checkout-nya. Kemudian ada bayar secara online dan lain sebagainya. Itu adalah kesesuaian fitur. Jadi tergantung atau disamakan dengan judulnya ya. Kalau misalkan tentang bikin tutorial online ya, edukasi online, berarti ya di situ nanti ada video-video tutorialnya. Contoh gitu. Fitur untuk melihat video online. Kemudian hosting ya. Hosting ini prosentasenya 15%. Maksudnya apa? Maksudnya website kalian itu nanti harus dihostingkan. Ya. Ya, tapi nggak usah cari hosting yang mahal-mahal, cari yang murah-murah saja. Ini kan berkelompok ya, jadi sehingga nanti kalian bisa iuran di situ. Cari yang mungkin harganya 50 ribuan atau nggak nyampe 100.000 begitu ya. Itu nanti disongkong bersama iuran sehingga website kalian itu bisa hosting. Ini persentasenya adalah 15%. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi yang tadi saya sebutkan. Jadi kalian ada AI-nya, ada SEO-nya, dan optimasi SEO dan lain sebagainya, itu nilainya persentasenya adalah 15%. Gitu. Nah, kemudian ya perlu saya sampaikan ya teman-teman bahwasanya mata kuliah bisnis digital ini kan mata kuliah untuk semester 8 harusnya ya. Dan di sini di kelas ini khususnya itu kan ada yang ambil semester 6, ada juga yang ambil semester 8. Nah,
di sini saya akan memberikan sebuah pengecualian begitu ya. Untuk yang semester 8, ya harapan saya kalian bisa lulus tepat waktu, ya, menyelesaikan skripsinya. Ya, sehingga apa? Sehingga kalian untuk semester 8 itu saya bebas tugaskan dari tugas besar. Ya, tapi syaratnya kalian harus lulus di semester ini. Artinya kalian harus sidang di bulan ini atau bulan depan maksimal. Gitu. Nah, nilai UASnya nanti akan saya ambil dari situ. Ketika kamu sidang itu nanti saya konversi ya, untuk mata kuliah saya itu saya konversi menjadi nilai UAS. Tapi kalau nggak sidang ya udah tak kasih nilai apa adanya. Ya itu untuk semester 8. Untuk semester 6 ya wajib, kalau semester 6 wajib mengerjakan karena waktunya masih panjang ya, belum mau lulus begitu. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Jika ada yang dibingungkan atau belum jelas, silahkan chat melalui WhatsApp ya. Boleh menggunakan melalui grup ataupun secara pribadi. Silakan. Nanti kalau secara pribadi ya silakan perkenalkan ya sebagaimana yang sudah menjadi aturan dari kampus, harus perkenalan, menyebutkan nama, NPM dan lain sebagainya. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika penjelasan saya ini ada kurangnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.